Yuk, kita simak pendapat penggiat disabilitas. Apa yang dimaksud dengan konsep disabilitas? Menurut Asrorul Mais, penyandang disabilitas kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah kondisi ketidakmampuan seseorang yang meliputi sensorik, motorik, mental, intelektual yang itu bersifat permanen. Namun kalau kita bicara definisi disabilitas dalam konteks sosial, itu maknanya mengalami dinamika. Mulai dari dulu seorang disabilitas itu disebut hendaya, kemudian berkembang menjadi penyandang cacat, dan sekarang berkembang istilahnya menjadi penyandang disabilitas. Yang itu semua memiliki implikasi bahwa kalau dulu seseorang melihat disabilitas dari sisi ketidakmampuannya, kemudian berkembang menjadi seseorang dilihat dari kondisi secara medis, dan sekarang dilihat dari kondisi secara kesetaraan hak. apa tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas? Jadi tantangan disabilitas ketika berbicara dalam konteks sosial masyarakat yang masih dirasakan sampai dengan saat ini adalah stigma. Bagaimana penyandang disabilitas masih dianggap sosok yang memiliki kekurangan, yang memiliki keterbatasan, sehingga berimplikasi pada tidak diperlakukan dengan sama dan kurang mendapatkan kesetaraan dalam aspek kehidupan apapun. Itu yang terjadi di masyarakat. Apa bentuk diskriminasi pada penyandang disabilitas? Contoh, ketika seseorang penyandang disabilitas ingin mencari pekerjaan, kadang-kadang kita mendengar istilah sehat jasmani rohani, dan ada istilah berpenampilan menarik. Implikasi syarat-syarat itu mengandung makna bahwa disabilitas adalah orang yang tidak sehat jasmani rohani dan tidak memiliki penampilan menarik. Ini merupakan stigma dan diskriminasi yang nyata yang masih saat ini muncul di masyarakat. Ada teman penyandang disabilitas ketika dia ingin waktu itu melamar CPNS, maka saat itu pertama saat melamar dia tidak dianggap sebagai pelamar, tapi justru dianggap sebagai orang yang meminta-minta. Kedua, waktu itu setelah berkasnya diterima, berkasnya ya ditaruh di bawah meja kita aja waktu itu. Dan itu terjadi sekitar 10-15 tahun yang lalu. Itu contoh. Kemudian ada juga penyandang disabilitas yang ingin masuk perguruan tinggi, namun karena melihat kondisinya yang disabilitas, dia disarankan untuk pindah jurusan atau bahkan ditolak. Nah, itu merupakan contoh-contoh nyata diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Apakah sekarang masih terjadi diskriminasi? Masih, jadi diskriminasi itu sampai dengan saat ini sebenarnya masih nyata adanya, meskipun Undang-Undang Nomor 8 2016 sebenarnya dalam tataran teorinya itu sudah mulai mengakomodasi, contoh kuota pekerjaan untuk disabilitas. Teorinya bahwa instansi pemerintah itu wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas di setiap instansi. Namun kenyataannya formasi penyandang disabilitas itu pun kalau kita hitung, kenyataannya tidak sampai 2% dari total formasi yang dibutuhkan misalnya. Yang kedua, formasi penyandang disabilitas ini sebenarnya
cenderung hanya bersifat formalitas, tanpa adanya analisis yang benar, tanpa pelibatan penyandang disabilitas di dalam. Jadi seolah-olah ada kesan asal dijalankan saja kuota itu, tapi tidak ada kesungguhan dalam rekrutmen. Itu contoh yang nyata diskriminasi di zaman di era SDGs saat ini. Bagaimana dengan kesetaraan bagi penyandang disabilitas? Ya, jadi memang kadang-kadang berbicara kesetaraan khususnya penyandang disabilitas itu masih indah dalam tataran konsep, namun pada tingkat implementasi masih terlalu jauh untuk kita berbicara ideal. Karena kadang-kadang masyarakat, dunia usaha, dunia industri itu juga masih memiliki stigma terkait merekrut karyawan disabilitas, misalnya terkait dengan kemampuan disabilitas. Bahkan jangankan untuk mengakses pekerjaan, mengakses permodalan saja kadang-kadang perbankan masih memiliki aturan-aturan yang diskriminatif. Misalnya seorang tunanetra tidak bisa membuka rekening, apalagi meminjam uang, buka rekening saja tidak bisa. Ini contoh. Demikian juga ada misalnya terkait dengan seorang disabilitas tidak mungkin bisa memiliki rumah bersubsidi karena dianggap tidak mampu secara ekonomi dalam mengangsur biayanya dan sebagainya. Hal semacam itu masih nampak di kehidupan kita, khususnya di Indonesia. Apa yang menjadi penyebab semua ini? Sering saya katakan bahwa permasalahan disabilitas itu seperti siklus atau circle atau lingkaran setan. Maksudnya gini, disabilitas itu muncul karena kondisi masyarakat menengah ke bawah yang secara SDM tidak paham, tidak memiliki pemahaman, pengetahuan terkait dengan bagaimana kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil dan sebagainya. Sehingga pada tataran ini masyarakat yang tidak tahu dari kalangan menengah ke bawah melahirkan seorang bayi yang disabilitas. Karena disabilitas, seseorang tidak memiliki akses untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, miskin lagi. Dan terus seperti itu. Ini yang menjadi masalah mendasar. Maka solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM penyandang disabilitas itu sendiri, yaitu dengan pendidikan. Kemudian kesehatannya dijaga dan diberikan jaminan, kemudian pekerjaannya dijamin. Apa yang harusnya dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan dari sisi disabilitas sendiri? Yang pertama adalah dia harus berjuang sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa dia adalah SDM yang berdaya, SDM yang berkualitas, dan tentunya dengan pendidikan. Yang kedua, dia harus merubah paradigma berpikir dunia tentang disabilitas dengan cara membuktikan bahwa disabilitas itu mampu. Sehingga ketika nantinya disabilitas diberikan kesempatan yang sama, nah disabilitas memang bisa membuktikan itu. Dan itulah salah satu cara untuk merubah stigma atau paradigma masyarakat tentang disabilitas. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat di luar disabilitas? Yang harus dilakukan ya memberikan kesempatan yang sama.
kemudian memberikan kepercayaan yang sama, dan tidak berlebihan dalam menyikapi disabilitas, mengasihani berlebihan, iba berlebihan, dan terlalu menganggap remeh yang berlebihan juga. Atau bahkan ketika disabilitas punya pencapaian juga memiliki kekaguman yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya ini juga stigma. Jadi diskriminasi itu tidak hanya diskriminasi negatif, juga ada diskriminasi positif. Contoh, kita sering melihat disabilitas sebagai objek dalam beberapa stasiun televisi dengan segala pencapaiannya. Disabilitas dipuji dengan kalimat meskipun, walaupun, dan sebagainya. Ini sebenarnya di sisi lain kita paham bahwa mereka punya semangat untuk menunjukkan bahwa disabilitas ini mampu. Tapi di sisi lain, dengan adanya euforia dalam memberikan pujian yang berlebihan terhadap disabilitas, ini hakikatnya sebenarnya juga diskriminasi. Karena pencapaian mereka yang sebenarnya biasa saja sebenarnya, tapi karena memiliki kondisi disabilitas akhirnya mendapatkan pujian yang berlebihan. Ini kan sebenarnya cara pandang negatif. Seharusnya masyarakat itu melihat biasa saja, tidak perlu kesuksesan seorang disabilitas diekspos hingga dipuji semikian rupa, karena mereka sama, tidak ada bedanya dengan masyarakat pada umumnya. Seseorang itu siapapun dia bisa sukses dan bisa jatuh, demikian juga disabilitas. Maka kuncinya adalah masyarakat harus memiliki persepsi yang sama, memandang mereka dengan cara pandang yang sama, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama, sehingga inilah yang disebut kesetaraan. Namanya setara kan semuanya diperlakukan setara, tidak ada perlakuan rendah maupun tidak ada perlakuan yang terlalu menganggap tinggi. Bagaimana dengan konteks kesetaraan disabilitas dengan kesetaraan gender? Konteks kesetaraan disabilitas dalam hal ini ketika dihubungkan dengan konteks gender ini juga memiliki sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Kalau kita lihat isu di konteks umum, bahwa ketika berbicara gender, masyarakat yang paling rentan dalam konteks gender adalah kaum perempuan. Tapi untuk kita bicara gender dalam konteks disabilitas, laki-laki disabilitas atau pria disabilitas memiliki kerentanan yang sama, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan dan tekanan yang lebih berat daripada perempuan disabilitas. Ketika dalam konteks peran pemahaman umum, peran laki-laki itu dalam suatu keluarga adalah tulang punggung keluarga. Dia harus mencari nafkah, dia harus bisa bekerja, mendapat penghasilan dan sebagainya. Ketika seorang laki-laki penyandang disabilitas ingin membina suatu hubungan rumah tangga, maka kemampuan dia untuk mencari nafkah, kemampuan dia untuk bisa melindungi, menafkahi dan sebagainya, dalam sisi ini akan dilakukan. Ini juga dampak dari stigma yang berefek pada konteks gender. Dalam sisi ini, keterpurukan seorang laki-laki disabilitas akan sangat berlapis, bertumpuk. Karena pertama dia memang merasa dengan disabilitas yang mendapatkan stigma dan persepsi buruk di masyarakat itu saja sudah cukup parah tekanan batinnya. Ditambah lagi ketika dia harus dilakukan kemampuannya, ketika dia di posisi sebagai seorang laki-laki dalam konteks perannya sebagai peran gender dalam suatu keluarga. Ini tentunya sesuatu yang isu ini tidak akan kita jumpai di masyarakat non disabilitas. Ya, saya sering mengatakan bahwa disabilitas ini bukan ciptaan Allah atau bukan ciptaan Tuhan, tapi buatan sistem sosial. Artinya tidak ada
entitas disabilitas kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada stigma buruk dari masyarakat. Karena kalau kita bicara dari sisi penciptaan, disabilitas ini bagian dari keragaman ciptaan. Hanya ketika keragaman itu mendapatkan perlakuan beda, diskriminatif, bahkan tidak mendapatkan tempat, bahkan terpinggirkan, maka perbedaan ini menjadi sesuatu yang akan sangat berdampak tidak baik bagi orang yang mengalami perbedaan. Jadi sebenarnya ketika kita bicara konteks disabilitas itu adalah entitas yang berbeda, hakikatnya semua makhluk itu berbeda, semua manusia berbeda. Dan disabilitas itu sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh itu kan ketika seseorang merasa dirinya sempurna sehingga punya hak untuk menganggap orang lain tidak sempurna. Ketika kita bertemu atau menjumpai penyandang disabilitas, cukup satu, berikan dia kesempatan yang sama untuk membuktikan bahwa dia bisa. Terima kasih sudah menonton.